Ya, jumpa kembali di channel SIP Education. Belajar IPS di mana saja dan kapan saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPS kelas 7 semester 2 bab ketiga tentang potensi ekonomi lingkungan. Materi di bab 3 ini terdiri dari 3 subbahasan, yaitu yang pertama, perubahan potensi sumber daya alam. Yang kedua, aktivitas kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, peran masyarakat dalam rantai ekonomi. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas sub yang pertama, yaitu perubahan potensi sumber daya alam. Yuk kita bahas. Perubahan potensi sumber daya alam. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Lanjut yang kedua, pengelompokan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Terus yang kedua, berdasarkan materinya. Yang ketiga, berdasarkan habitatnya. Yang keempat, berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir, yang kelima, berdasarkan daya pakai dan konsumsinya. Ya, kita akan bahas satu persatu. Pertama, pengelompokan sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam, sehingga sumber daya alam ini hampir tidak pernah habis. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Pembaruan sumber daya alam ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pembaruan melalui reproduksi. Jenis pembaruan ini terjadi pada sumber daya alam hayati. Hal tersebut dikarenakan hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga selalu bertambah jumlahnya. Yang kedua, pembaruan melalui siklus. Sumber daya alam seperti udara dan air yang masing-masing memiliki siklus alami. Dengan demikian, sumber daya alam tersebut selalu dapat terbarui. Berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, dan apabila digunakan terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun ini kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis barang tambang tersebut. Lanjut yang kedua, pengelompokan sumber daya alam berdasarkan materinya. Berdasarkan materinya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik atau hayati, dan yang kedua, sumber daya alam anorganik atau non-hayati. Sumber daya alam organik atau hayati merupakan sumber daya alam yang materi pembentukannya berasal dari jasad hidup yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Terus sumber daya alam anorganik atau non-hayati merupakan sumber daya alam yang materi pembentukannya berasal dari benda mati yang berupa zat padat, cair, dan gas. Berikutnya yang ketiga, pengelompokan sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Berdasarkan habitatnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam terestris atau daratan, dan yang kedua, sumber daya alam akuatik atau perairan.
Sumber daya alam terestris atau daratan merupakan sumber daya alam yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat atau lahan kegiatan manusia. Terus sumber daya alam akuatik atau perairan merupakan sumber daya alam yang mempunyai hubungan dengan air atau perairan seperti danau, sungai, air hujan, dan air laut. Yang keempat, pengelompokan sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan dapat dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Sumber daya materi. Sumber daya materi adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan adalah unsur kebendaannya atau bentuk fisik dari sumber daya alam tersebut. Contoh sumber daya alam materi adalah seperti mineral magnetit, limonit, dan pasir kuarsa, di mana mineral tersebut dapat dilebur menjadi baja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti bahan pembuatan kendaraan, alat rumah tangga, atau kerangka beton untuk bangunan. 2. Sumber daya hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sesuatu yang sumbernya dari alam yang bisa kita manfaatkan dan berasal dari makhluk hidup. Sebagai contoh, sumber-sumber makanan kita yang berasal dari tumbuhan dan hewan seperti telur, daging, susu, madu, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya energi. Sumber daya energi yaitu sesuatu yang sumbernya dari alam dan bisa kita manfaatkan energinya atau energi yang bisa dihasilkannya. Sebagai contoh, air bisa menjadi sumber daya alam energi apabila air tersebut dapat menggerakkan kincir air sehingga dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Kemudian yang lain ada angin, batu bara, gas alam, minyak bumi, sinar matahari, dan lain-lain. 4. Sumber daya ruang. Sumber daya ruang yaitu sesuatu yang sumbernya dari alam yang bisa berupa tempat atau ruang yang dapat dimanfaatkan keberadaannya. Sebagai contoh, area tanah yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk lahan pertanian. Kemudian, area perairan seperti sungai, danau, laut yang menyediakan air dan tempat nelayan mencari ikan. Yang kelima, sumber daya waktu. Sumber daya waktu yaitu sumber daya alam yang secara pemanfaatannya terbatas pada waktu tertentu saja. Sebagai contoh, ada area persawahan yang hanya dapat dimanfaatkan dan ditanami pada saat musim penghujan atau yang sering dikenal dengan nama sawah tada hujan. Atau justru sebaliknya, ada sebuah area lahan yang muncul di sekitar waduk atau danau yang dapat ditanami saat waduk atau danau tersebut surut di musim kemarau. Lanjut yang kelima, pengelompokan sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang tidak cepat habis dan sumber daya alam yang cepat habis. Sumber daya alam yang tidak cepat habis merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan secara berulang-ulang dan juga nilai konsumtif terhadap barang dengan sumber daya ini relatif kecil. Contoh sumber daya alam yang tidak cepat habis adalah seperti intan, batu permata, dan logam mulia. Terus sumber daya alam yang cepat habis. Sumber daya alam yang cepat habis merupakan sumber daya alam yang sulit untuk didaur ulang dan juga nilai konsumtif terhadap barang dengan jenis sumber daya ini relatif tinggi. Manusia menggunakannya dalam jumlah yang terbilang banyak sehingga daur ulangnya pun sukar dilakukan, serta sumber daya ini kebanyakan didapat dari bahan galian. Nah, contoh sumber daya alam cepat habis adalah seperti bensin, gas alam, dan bahan bakar lainnya. Yang ketiga, potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Potensi sumber daya udara. 2.
potensi sumber daya tanah. 3. Potensi sumber daya air. 4. Potensi sumber daya tambang. 5. Potensi sumber daya laut. Yang keenam, potensi sumber daya hutan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, potensi sumber daya pariwisata. Yuk kita bahas. Pertama, potensi sumber daya udara. Udara memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Selain untuk bernapas, udara juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, yang nantinya hasil dari fotosintesis berupa bahan makanan dan oksigen dapat dinikmati oleh manusia atau hewan. Selain itu, udara memiliki potensi sumber daya alam yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu negara, yakni sebagai pembangkit listrik. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga angin dikenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB dan telah resmi dibangun untuk komersil pada tahun 2018 di Sulawesi Selatan. Selain sebagai pembangkit listrik, potensi udara lainnya meliputi penyerapan radiasi sinar UV dari sinar matahari, pemancar telekomunikasi, pengolahan makanan, dan penyebaran spora tumbuhan melalui udara. Berikutnya yang kedua, potensi sumber daya tanah. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bercocok tanam hingga pembangunan rumah dan jalan. Umumnya, tanah di Indonesia sangat cocok untuk ditumbuhi tumbuhan seperti padi, jagung, kayu jati, dan lain sebagainya. Potensi sumber daya tanah yang tidak luput dari kegunaannya yaitu bercocok tanam, menyebabkan sektor pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu penopang perekonomian negara. Nah, itu dikarenakan hampir sebagian besar wilayah Indonesia menghasilkan hasil pertanian dan perkebunan yang cukup besar, yang mana nantinya dapat membantu perekonomian masyarakat. Hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia juga sudah diekspor ke luar negeri dalam jumlah yang besar. Sebut saja perkebunan karet yang hasilnya diekspor ke luar negeri. Selain untuk bercocok tanam, tanah juga digunakan sebagai pembuatan batu bata untuk pembangunan dan juga tanah lempung yang bisa dipakai untuk membuat kerajinan atau gerabah. Yang ketiga, potensi sumber daya air. Sumber daya air adalah salah satu sumber daya alam yang berguna atau potensial bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Sumber daya air termasuk sumber daya alam yang tidak hidup namun dapat diperbaharui. Air juga memegang peran penting dalam kehidupan dan memiliki potensi besar dalam pembangunan suatu negara. Air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dan juga berguna sebagai air minum bagi manusia. Selanjutnya yang keempat, potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah hasil tambang yang sangat melimpah. Hasil tambang di Indonesia pun menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat dan menjadi hal penting untuk menunjang aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Sebut saja contohnya potensi minyak bumi yang ada di Indonesia. Saat ini minyak bumi sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar saja, minyak bumi juga masih dipakai oleh pemerintah untuk menjalankan pembangkit listrik. Nah, potensi hasil tambang lainnya selain minyak bumi yaitu gas alam dan batu bara. Lanjut yang kelima, potensi sumber daya laut. Kekayaan laut ini berhasil menempatkan Indonesia sebagai penghasil ikan terbanyak di dunia. Hasilnya pun mencapai 6 juta ton per tahun. Hasil tangkapan ikan para nelayan nantinya akan diambil oleh perusahaan untuk kemudian diproduksi menjadi bahan makanan lain seperti ikan kaleng dan hasil produksi lainnya. Selain itu, ada kerang, mutiara, lumpur laut, dan karang yang terdapat di lautan Indonesia yang bisa dijadikan potensi kelautan saat ini. Produksi mutiara di Indonesia juga tidak diragukan lagi jumlah serta kualitasnya. Mutiara yang dihasilkan pun sudah diminati dan diekspor ke negara lain. Berikutnya yang keenam, potensi sumber daya hutan.
Di Indonesia, kita bisa menemukan hutan yang sangat banyak tersebar di seluruh penjuru dan sangat lebat. Selain sebagai paru-paru dunia dan penopang air yang jatuh ke tanah agar tidak terjadi erosi, hutan menjadi salah satu potensi terbesar di Indonesia. Potensi yang dapat dihasilkan dari hutan yaitu kayu. Indonesia tercatat telah menjadi pengekspor produk kayu terbesar di dunia. Hasil kayu ini nantinya akan diekspor ke India, Bangladesh, Tiongkok, Belanda, Mesir, Singapura, Italia, dan negara-negara yang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, potensi sumber daya pariwisata. Selain 6 sumber daya tersebut, potensi sumber daya alam Indonesia yang juga sangat unggul adalah dalam hal potensi pariwisata. Pariwisata di Indonesia sangatlah beragam dan mempunyai sejarah masing-masing. Melalui pariwisata, Indonesia dapat menopang perekonomian masyarakat dengan cara mendatangkan para turis dari dalam ataupun luar negeri. Yang keempat, penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Perubahan potensi sumber daya alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu 1. Faktor alam, 2. Faktor manusia. Yuk kita bahas. Faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam ini terjadi karena adanya bencana alam, seperti banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga bisa terjadi karena faktor alam, misalnya hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat lapisan tanah yang subur hilang, terbawa air, dan tanaman pun rusak. Nah, selain banjir, faktor alam lainnya yaitu gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi, dan dampaknya tergantung pada kekuatan gempa. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan roboh, terjadi tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Berikutnya, selain banjir dan gempa bumi, faktor lain yaitu meletusnya gunung berapi. Saat meletus, gunung Merapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material yang lain yang merusak lingkungan. Dampak dari letusan ini bisa berlangsung lama, tergantung pada besarnya kekuatan letusan. Meski begitu, pasca letusan atau saat sudah kembali normal, daerah yang terdampak letusan akan menjadi subur. Letusan gunung berapi ini akan mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan mematikan lingkungan. Berikutnya, faktor manusia. Selain faktor alam, faktor manusia ternyata juga bisa menjadi faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam, seperti populasi manusia bertambah. Populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi akan sumber daya alam juga bertambah. Hal ini mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam yang juga mengalami peningkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dengan mengabaikan pelestarian lingkungan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, dampaknya akan terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Berikutnya, selain faktor populasi manusia yang bertambah, faktor yang lain yaitu membuang sampah sembarangan. Meski sudah disediakan tempat sampah di beberapa sudut, masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan terutama di sungai bisa mengakibatkan banjir dan rusaknya ekosistem sungai dan laut. Selanjutnya, faktor berikutnya adalah limbah industri. Limbah industri yang dimaksud di sini berasal dari pabrik-pabrik besar hingga rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, maka limbah-limbah ini akan merusak lingkungan hidup dan mempengaruhi potensi sumber daya alam. Selanjutnya, faktor yang terakhir adalah
menebang hutan secara liar. Saat ini, luas hutan Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan, sehingga bisa terjadi banjir dan longsor. Tak hanya itu saja, hutan yang gundul juga bisa mengakibatkan makhluk hidup seperti hewan kehilangan habitatnya. Nah, oleh karena itu, pemanfaatkan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar potensi sumber daya alam tetap lestari. Ya, sampai di sini pembahasan materi kita kali ini. Untuk materi yang lain akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa lebih berkembang. Thank you.